Halo sahabat, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi kita sekalian. Kembali berjumpa dengan YouTube GKI Kayu Putih bersama dengan saya, Yosef. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai mengambil jeda. Saudara, apa yang senantiasa kita pikirkan belakangan ini? Apakah kita berpikir mengenai perusahaan yang sedang kita pimpin, mengenai karyawan-karyawan, mengenai nasibnya dengan segala macamnya? Ataukah kita berpikir mengenai pekerjaan kita? Kita berpikir tentang apa yang akan terjadi. Apakah kita akan mengalami PHK? Apakah kita dapat dengan tenang tetap bekerja? Dengan segala perubahan yang terjadi di dalam kondisi new normal ini. Atau mungkin kita sedang berpikir mengenai keluarga kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Dan mungkin itu yang menyita banyak pikiran kita. Atau kita lagi banyak berpikir mengenai masa depan. Masa depan yang saat ini tidak ada yang bisa memprediksi. Penuh dengan kebingungan, penuh dengan tanda tanya. Ataukah kita lebih banyak berpikir saat ini tentang diri kita? Tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita bayangkan. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, apa yang menjadi kegelisahan kita atau ketakutan-ketakutan kita. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar mengambil jeda. Mengambil jeda itu bukan berarti kita berhenti melakukan aktivitas kita semata, tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengambil jeda, kita beristirahat, mengistirahatkan pikiran kita. Dari segala pikiran-pikiran yang tadi udah saya tanyakan kepada saudara-saudara. Tidak semua berarti harus jelek pikiran kita atau negatif. Tetapi jeda pun bisa berarti dari semua pikiran-pikiran, dari impian, dari ambisi, dari segala hal yang lain. Mari kita ambil jeda sejenak. Mengapa jeda itu kemudian menjadi penting? Karena di dalam jeda itu kita menemukan ketenangan. Mazmur 62 ayat 5 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saat kita mengambil jeda, saudara-saudara, berarti kita sebenarnya lagi bernafas. Bukan sama dengan bernafas seperti yang biasanya, tetapi saat kita mengambil jeda, kita lagi belajar menghargai setiap tarikan nafas kita. Kita lagi menghargai udara yang kita hirup. Bukan lagi taken for granted. Di sini kita menyadari bahwa nafas kita penting, bahwa udara itu juga penting. Dan di sini kita juga bisa belajar menemukan apa yang penting dalam kehidupan kita. Kita bisa mengenali siapa diri kita, apa yang kita rasakan, kenapa kita merasa seperti ini, dan mungkin menemukan jawaban-jawaban di dalamnya. Kita juga bisa menggali diri kita dan mengisi apa yang mungkin selama ini kita rasakan kosong, atau kita lewatkan karena kita terlalu sibuk dengan begitu banyak hal, baik yang kita kerjakan maupun yang kita pikirkan. Di dalam jeda ini kita juga bisa belajar untuk menemukan kasih. Kita menemukan Tuhan yang tetap sama. Tuhan yang selalu hadir. Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang mengasihi kita senantiasa, saudara-saudara, dalam setiap keadaan apapun. Disinilah kita kemudian bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi setiap hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Di sini kita menemukan kekuatan untuk bisa mengalahkan semua pikiran-pikiran kita yang mungkin seharusnya tidak kita pikirkan. Dan di sini kita bisa menemukan satu balance, satu keseimbangan antara diri kita dengan hidup kita. Saudara-saudara, Katie Reed mengatakan demikian. Self-care means giving the world the best of you instead of what is left of you. Saat kita mengambil jeda, kita mengisi diri kita, sehingga kita kemudian bisa menjadi manusia yang utuh. Kalau kita udah capek, kita udah lelah dengan kegiatan dan pikiran kita, yang ada tinggal sisa diri kita, saudara. Apakah itu yang kita mau bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada dunia? Kita belajar di sini untuk bisa memberi yang terbaik. Mengambil jeda berarti kita memberikan tempat kepada ruang saat ini dan sekarang. Bahwa saya ada di sini dengan kondisi yang sekarang ini. Bukan lagi mengawang-awang pada sesuatu yang lain yang mungkin tidak jelas.
Dan di dalam mengambil jeda kita berarti mengambil kontrol. Memberikan kontrol kepada diri kita dan kepada Tuhan. Supaya kita tidak lagi dikontrol oleh apa yang ada di luar sana. Bukan dengan keadaan apapun, bukan oleh manusia apapun, tetapi hanya oleh Tuhan dan diri kita. Dengarkanlah sebuah pujian, renungkanlah kata-katanya, jadikanlah itu bagian dari kehidupan kita. Berdiam dirilah sejenak, temukan Tuhan di dalam keheningan. Dan biarlah kita bisa menata pikiran kita dan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita sekalian.